Oke, yang paling spesifik mungkin Pak Ganjar karena beliau sebutkan sampai industrinya, ya. Tapi yang brandnya cukup penting menurut saya yang bisa di-highlight Pak Anies. Saya nggak bilang Pak Prabowo nggak menjawab sama sekali karena sebetulnya kalau ditelisik ada jawabannya juga. Tapi beliau packagingnya kurang pas tadi ya kalau kita lihat dari sisi secara akademis ya, karena terlalu berapi-api sedikit dalam hal jadi sedikit kurang substantif. Padahal sebetulnya ada satu elemen yang penting buat saya yaitu memang model. Indonesia harus jadi model karena orang nggak akan dengar kita kalau misalnya kita sendiri berantakan di dalam negeri. Kalau misalnya secara governance, secara hilirisasi industri kita, regulasi segala macam tidak bisa jadi model. Jadi itu salah satu poin yang kalau ditelisik sedikit, cuma itu sebetulnya betul juga. Tapi sayangnya termakan sama packaging ya. Yang kedua, Pak Anies juga ada betulnya. Karena dalam artian beliau bilang bahwa agendanya harus agenda bersama. Tidak bisa kita datang ke negara lain bawa agenda Indonesia aja untuk jualan. Kita harus juga merangkul mereka untuk apa namanya membawa agenda-agenda mereka. Dan satu hal yang penting membawa agenda mereka ke utara. Itu satu hal yang cukup dirindukan di Indonesia ya, karena kita kan perwakilan dari negara berkembang di G20, kita mewakili negara-negara berkembang, mewakili negara Asia Tenggara. Seringkali kita nggak bawa brand selatannya ketika ngomong sama G7 sama negara-negara yang notabene utara. Tapi memang dari segi pertanyaannya agak susah juga sebetulnya untuk dijawab kalau to be fair ya, karena negara-negara selatan-selatan itu banyak macamnya. Ya kan kalau dirangkap satu belahan dunia di selatan semua agak susah memang dijawabnya. Jadi to be fair agak susah dijawab. Kenapa? Karena satu negara selatan dengan yang lain itu seringkali beda. Ya, apa nama preferensi politiknya, komplementaritas pasar dan perdagangannya itu karena memang seringkali kita ya terpaksa akhirnya satu persatu case by case. Susah untuk misalnya kita membawa brand selatan-selatan, dan ketika misalnya kalau ngobrol sama negara-negara yang dari utara, saya juga suka protes kalau misalnya mereka bilang gimana nih negara-negara di selatan, tolong jangan samain kita satu segambreng sama semua gini dong, karena kita juga beda-beda apa namanya terkait posisi politik kita gitu, beda dengan misalnya India, beda dengan negara-negara Afrika. Jadi memang agak susah pertanyaannya. Kalau sampai saat ini sepemahaman saya misalnya di mekanisme kerjasama selatan-selatan, Indonesia fokusnya satu itu ya untuk akses pasar. Jadi tadi jualan memang salah satunya ya jualan. Jadi eksperimen untuk jualan, eksperimen untuk produk. Yang kedua ya memang kita dalam ambisi kita menjadi negara yang lebih maju, kita juga ada yang punya namanya program Indonesia Aid. Nah, misalnya negara-negara selatan itu negara selatan-selatan jadi mekanisme yang Indonesia pilih untuk Indonesia Aid ini untuk menyalurkan bantuan. Itu salah satu yang muncul dalam kerjasama selatan-selatan. Oke. Tadi disinggung oleh Pak Anies juga bahwa kalau bicara agenda selatan-selatan katanya biayanya sangat tinggi gitu, Mas. Betul, karena gimana ya? Karena belum develop dan satu, dan kedua memang tidak berbasis pasar dalam tanda kutip ya. Karena seringkali yang untung itu atau yang apa namanya sama kayak misalnya ngobrol iklim itu seringkali kalau misalnya kita buat dari nol atau kita nggak tahu nilai pasarnya berapa, itu susah untuk dipertahankan teknologinya. Sama dengan hal-hal lain, sama dengan senjata juga. Kalau misalnya nggak ada yang beli, susah untuk dipertahankan. Sama juga karena ini negara-negara yang harus dari nol, harus kita masuk dari pasarnya harus mungkin nggak dari nol ya, tapi dari titik yang minimal. Beda sama negara-negara yang memang pasar tradisional kita. Sepatu misalnya kita jual ke Amerika Serikat misalnya, atau misalnya batu bara jual ke mana, palm oil jual ke Eropa. Itu biasanya jadi medan-medan utama kita ketika ada masalah. Makanya seringkali bahas palm oil sama Eropa misalnya. Betul. Itu yang karena itu pasar tradisional dan udah apa ya, battle-nya tuh udah lebih develop lah. Jadi battle-nya di kalimat bukan di investasi. Makanya memang mahal karena ini pasar non tradisional. Iya, oke. Bang Al, tadi malah kalau dilihat Pak Prabowo kok lebih sependapat banyak dengan Pak Ganjar. Prabowo nggak jawab apa-apa itu. Dua. Setuju tapi. Silakan dianalisis nih. Ya, pertanyaan apa dia jawab kemana ya kan kira-kira begitu, dan malah marah-marah gitu. Saya begini gitu. Dalam konteks tadi selatan-selatan, menurut saya Ganjar dan Anies cukup bisa menjelaskan, dan ada poin penting dalam konteks Anies. Dia mengangkat isu tentang perubahan iklim. Common isu yang paling penting sekarang dalam konteks ancaman itu diskusi tentang perubahan iklim. Karena semua negara khawatir tentang hal ini. Ini membuat kondisi cuaca jadi rumit, musim hujan berubah menjadi musim panas karena proses perubahan iklim. Jadi ada krisis ekologi di situ. Nah, selatan-selatan bisa menjual diskursus perubahan iklim sebagai daya tawar. Kenapa? Karena kayak Indonesia punya hutan yang banyak, sehingga itu bisa menjadi daya tawar terkait dengan diskusi di level internasional. Dan negara-negara selatan-selatan kan rata-rata
negara-negara yang cukup matang dan baik dalam menjaga wilayahnya. Brazil, Indonesia dia jadi cukup sangat baik dibanding mereka. Sangat membutuhkan kita. Nah, itu menurut saya poin plus gitu dalam konteks itu. Sementara dalam konteks Ganjar, poin plusnya adalah dalam isu keamanan. Saya agak amazing ya, karena Ganjar menjawab pertanyaan terkait tumpang tindih dengan jawaban yang singkat. Dua, menata regulasi dan memastikan pengaturan perbantuan. Karena ini problem. Kapankah militer bisa terlibat dalam mengatasi kondisi keamanan? Itu sampai sekarang kita belum punya regulasi undang-undang perbantuan.